Assalamualaikum Bu Silma. Waalaikumsalam Bu Juna. Kenapa Apa Bu? Ini kok wajahnya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya Bu. Apakah Ibu ada masalah? Ada yang bisa saya bantu Bu? ya Bu, Ibu ada waktu nggak hari ini Bu? Waktu luang, saya mau bercerita Bu. Oh ada Bu, boleh Bu mau cerita silakan. Saya ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Ibu tidak mengganggu waktu saya. Silakan Bu. Apakah Ibu mau curhat? Boleh Bu. Ya, sebelumnya saya minta maaf Bu, saya mengganggu waktu Ibu jadinya nih. Iya, tidak ada apa-apa, Bu. Silakan Ibu mau curhat tentang masalah apa, boleh, Bu. Saya mendengar dengan baik supaya Ibu bisa tenang hatinya. Ini wajah Ibu agak murung. Kalau mau berceritakan boleh, Bu. Ibu mau cerita apa? Ya sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi dari Ibu, mana tahu saya jadinya lega. Yang gini Bu, kan kemarin kan saya kan disupervisi, masih ingat nggak beberapa hari yang lalu Ibu saya disupervisi? Hmm, bagaimana, Bu? Iya, beberapa hari yang lalu itu saya disupervisi sama wakil kepala sekolah bagian kurikulum, Bu. Nah, waktu di supervisi itu saya dapat teguran dari Ibu wakil kurikulum. Oh, begitu ya, Bu. Bagaimana bisa, Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran, Bu? Kalau menurut saya sih, Bu, sebenarnya saya itu tidak serius sih masalahnya. Oh, tidak serius. Tidak Hmm, serius yang bagaimana, Bu? Gini, Bu, Ibu wakil kurikulum itu mengkritik saya saat saya proses mengajar. Oh, proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas atau bagaimana, Bu? Bukan, Bu. Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar, soalnya saya tidak memakai buku teks, Bu. Oh, begitu, Bu ya. Lalu bagaimana tanggapan Ibu wakil kurikulumnya, Bu? Ya, sepertinya beliau merasa tersinggung, Bu. Sejujurnya, saya sudah menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar memang menggunakan berbagai sumber, Bu, bukan hanya buku teks. Cuman saat Ibu supervisi, buku saya tidak bawa itu, bawa buku teksnya. Jadi saya sudah jelaskan ke beliau kalau saya mengajar menggunakan misalnya video interaktif, media pembelajaran sehingga siswa itu berminat Bu, senang gitu. Kalau biasanya saya pakai buku teks tuh anak-anak agak gimana gitu Bu, kurang bersemangat gitu. Jadi beliau merasa tersinggung mungkin Bu dengan apa yang saya jelaskan itu. Oh, jadi begitu masalahnya, Bu. Kalau begitu, saya tanya Ibu dulu. Jadi, Ibu menggunakan sumber belajarnya dari mana, Bu? Saya menggunakan sumber belajar itu dari buku perpustakaan, Bu. Saya juga memakai video interaktif, menayangkan video-video sehingga anak-anak itu tertarik, Bu, semangat belajar. Karena kan kita ketahui, Bu, kalau di dalam kelas itu kan karakter siswa, gaya belajarnya kan berbeda-beda. Ada yang visual, auditory, kan gitu, Bu. Nah, jadi saya banyak pakai video. Memang sih kami ada aturan di sekolah harus menggunakan buku teks. Cuman pas saya lagi supervisi itu saya tidak pakai buku teks, saya keseringan pakai media video interaktif itu, Bu. Oh, jadi begitu, Bu, ya. Eh, Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks, Bu? Karena menurut saya kalau pakai buku teks anak itu kurang tertarik, kurang bersemangat dalam belajar, Bu. Saya sudah pernah mencoba juga. Jadi saya selingin gitu. Pas waktu supervisi itu saya tidak menggunakan buku teks gitu, Bu. Sebenarnya bagus juga, Bu, ya. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa kan berbeda-beda, Bu. Pelajarnya pun berbeda-beda, Bu. Nah, jadi bagaimana, Bu, untuk mengatasi seperti Itulah itu? Bu, kalau selama ini kan karena gaya belajar siswa kan berbeda-beda, itulah saya pakai video interaktif juga Bu.
supaya semua siswa itu bisa belajar gitu. Kalau buku teks kan hanya anak itu kan cuman berfokus ke buku teks. Jadi saya tambahkan itu cuman di saat itu saya tidak bawa bukunya, terus saya itu jelasinnya juga saya bilang saya pakai video interaktif. Nah, kadang pakai buku teks, kadang tidak. Jadi mereka itu beliau merasa tersinggung. Hasilnya sih sebenarnya hanya sedikit, kurang ada juga yang tidak semaksimal mungkin, tapi cuma sedikit yang kurang itu memahami pada Nah, untuk itulah kebanyakan Bu. memahami gitu. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Ibu Waka Kurikulum kemarin adalah seperti itu Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks Bu. Iya Bu, saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Setelah Ibu bercerita sekarang, bagaimana perasaan Ibu? Terus terang Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, saya menjadi resah. Di rumah kepikiran terus dengan masalah ini Bu. Akibatnya pekerjaan saya jadi agak terbengkalai. Lalu, apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya tidak nyaman dan itu karena saya takut ada rasa cemas gitu Bu. Takutnya Ibu Wakil Kurikulum menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari gitu. Karena tidak mengikuti aturan harus memakai buku teks gitu Bu. Hmm, jika saya simpulkan, Bu, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat observasi itu karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika Ibu Wakakurikulum memperingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat Ibu Wakakurikulum merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah, Bu. Iya Bu. Kira-kira saya ditegur nggak ya Bu ya sama kepala sekolah ya Bu atau dipanggil Kak ya? Kalau menurut saya, Bu, untuk masalah ini, Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, Ibu harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu untuk mengajar. Ya mudah-mudahan ya Bu, mudah-mudahan seperti yang Ibu omongin gitu. Dari apa yang sudah eh, Ibu sampaikan, apa rencana ke depannya, Bu? Saya sih sebenarnya rencana saya mau nemuin Ibu Wakil Kurikulum sama menemui Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi gitu Bu. Hmm. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya, Bu? Ya, saya juga akan minta maaf kepada Ibu Wakil Kurikulum dan Pak Kepala Sekolah. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada guru-guru, teman-teman, teman-teman satu mata pelajaran dan menjalankan proses mengajar dengan baik, Bu, gitu. Hmm. Langkah yang Ibu ambil itu sudah tepat sekali, Bu. Saya setuju dengan pendapat Ibu itu, ide Ibu itu sangat bagus, Bu. Jadi untuk kedepannya Ibu bisa memperbaiki kesalahan Ibu. Jadi ide Ibu itu saya yakin kedepannya Ibu akan menjadi lebih baik. Syukurlah sekarang ini Ibu sudah merasa lega, lalu Ibu sudah merencanakan tadi komitmen apa yang akan Ibu jalankan ke depannya. Ibu sudah merencanakan ke depannya bahwa Ibu akan memperbaiki dari kesalahan Ibu tersebut. Mudah-mudahan di kedepannya Ibu bisa menjalankan ide Ibu tersebut. Ibu bisa memakai buku teks Ibu. Iya, Bu.
Lalu untuk kedukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut, Bu? Itu juga sih Bu, dalam pikiran saya, mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan gitu Bu. Ya, itu ide bagus juga, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman, Bu. Amin. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya. Maaf nih sudah ganggu. Ibu sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Saya sekarang merasa agak lega. Semoga kita nantinya menjadi guru-guru yang bisa memberi teladan yang baik untuk siswa kita. Amin. Terima kasih juga, Bu. Ya, Maaf ya mungkin Bu. selanjutnya, ya sama-sama, Bu. Semoga kedepannya Ibu bisa menjadi lebih baik. Dan Ibu bisa belajar dari kesalahan Ibu. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik, Bu. Iya Bu. Maaf ya, Bu. Oh, oh iya Hmm. Bu. Iya Bu, maaf Bu. Kebetulan saya lupa, saya tadi ada janji dengan siswa, mereka akan mengumpulkan tugas saya. Saya pamit ke ruangan dulu ya Bu. Terima Oh kasih iya, ya Bu. Bu. Ya, silakan. Terima Ya kasih ya, Bu. Bu. Ya Bu, makasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Silma. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Silma? Waalaikumsalam. Baik, Bu. Bu Silma kok wajahnya lusuh sih? Ada apa sih? Ada masalah ya? Iya, Bu. Oh, saya sedang banyak berpikir, Bu. Yang jadi pikiran saya, Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, Bu. Oh, bagus itu, Bu. Emang ada masalah, Bu, dalam pengelola kelas Ibu? Iya nih, Bu. Saya ingin kelas yang saya ajarkan itu kondusif dan menyenangkan bagi siswa saya, Bu. Hmm, apa yang sudah apa yang sudah Ibu lakukan supaya kelas itu kondusif dan menyenangkan? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, Bu. Tetapi belum ada yang benar-benar efektif, Bu. Beberapa metode setelah saya terapkan, Bu, dengan video, audio, kinestetik, semuanya sudah saya laksanakan, Bu, dengan metode mengajak mereka bermain, memakai game, cuman masih belum efektif, Bu. Kenapa ya, Bu? Apa menjadi tantangan Ibu itu kok bisa seperti itu ya, Bu ya? Saya masih kesulitan, Bu, untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung, Bu. Padahal sudah ditegur, tapi eh, masih ada siswa yang berbicara bersama temannya pada saat pembelajaran berlangsung, Bu. Hmm, jadi Bu, apa Bu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu, Bu ya? Saya sebenarnya, Bu, eh, ada masih bingung juga, Bu, ya, karena dengan beberapa kejadian di kelas seperti siswa mengobrol di kelas. Kemudian saya membutuhkan strategi, Bu, untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung, Bu. Oh, begitu, Bu. Nah, boleh tuh Bu kita bahas strateginya kalau begitu Bu, untuk mengendalikan anak yang sering berbicara pada saat itu pelajaran itu Bu. Per- Begini saya Bu, pikir, oh ya iya, Bu, Bu. gimana Saya Bu? sebenarnya, iya, Bu. Saya sebenarnya, Bu, eh, untuk proses pembelajaran di kelas sendiri itu pun, Bu, mereka itu kan kadang pas pembelajarannya itu masih ada juga yang mengobrol, Bu. Jadi saya ini memikirkan, Bu, strategi apa ya yang ingin saya terapkan di kelas itu, Bu. Kira-kira Ibu punya cara dak, Bu? Bagaimana? Apakah ada strategi dak? Perlu kita bahas dak, Bu? Kira-kira strateginya seperti apa, Bu?
Ini Bu, kalau menurut saya pertama-tama kita perlu memahami dulu Bu, nah apa sih penyebab siswa tersebut berbicara saat jam pelajaran kita? Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran kita? Apakah mereka karena bosan? Karena kan kita ketahui Bu, kita ini kan mengajar jam matematika. Apalagi Iya, kalau jam siang gini Bu, aduh terkenal itu matematika itu kan sangat kalau saya itu Bu, anak-anak tuh bilang gini ya, matematika sangat mematikan, sampai begitu Bu kalau saya anak-anak tuh kadang belajar kalau siang sudah seperti itu. Kenapa Bu? Karena mereka sudah jenuh dengan pelajaran dari pagi kan kita full day kan Bu ya. Nah iya, jadi mereka itu jenuh mungkin. Nah jadi kita harus mencari dulu apa sih itu apa penyebab mereka seperti itu. Jadi kita cari tarik dulu perhatian mereka, kita fokuskan dulu mereka seperti ice breaking dulu pembelajaran di awal gitu, Bu. Jadi mereka fokus, buat dulu mereka hatinya senang dulu gitu. Karena kita ketahui kadang tuh anak-anak itu, Bu, kadang cuma cari perhatian aja, Bu. Supaya kita itu tidak jadi belajar, jadi mereka ngobrol, tapi kan tidak semua kan, Bu, yang seperti itu, Bu. iya. Benar juga Bu ya. Tapi di sini saya juga berpikir Bu, mereka itu tidak memahami materi pembelajarannya Bu. Seperti yang kita tahu lah Bu ya, matematika itu mata pelajarannya seperti apa, gitu kan. Siswa itu pasti kalau dengar matematika, siswa itu sudah banyak yang mengeluh Bu. Jadi saya pikir Iya, mereka tidak memahami materinya Bu, itu Bu. Kira-kira seperti iya. itu Bu. Mereka tuh tidak memahami materi pembelajarannya Bu. Oh, begitu ya, Bu. Kalau begitu, Bu, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi, Bu. Kita bisa juga menarik fokus mereka, kita memulai pembelajaran yang seperti saya bilang tadi, kita buat ice breaking dulu, kita fokuskan mereka untuk belajar dulu, kita buat metode-metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar mereka tidak bosan, seperti kita pakai video interaktif gitu, Bu. Kalau menurut saya, Bu. Iya. Iya, Bu. Saya akan mencobanya, Bu, di pelajaran saya berikutnya. Mudah-mudahan nanti pas pertemuan berikutnya saya bisa menerapkannya sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi, Bu. Oh iya Bu. Selain itu juga Bu, kita juga perlu Bu untuk memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara Bu. Kan tidak semua kan siswa kita berbicara saat kita belajar. Ada juga siswa yang mendengarkan kita, yang diam gitu kan. Jadi harus kita kasih penguatan positif supaya mereka tidak terkontaminasi dengan teman-teman yang berbicara tadi Bu gitu. Iya, Bu. Untuk selanjutnya saya akan melakukannya, Bu. Mudah-mudahan strategi ini berhasil ya, Bu. Amin. Bagaimana Bu, apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Iya, Bu, saya sudah memiliki gambaran, saya akan menerapkan dalam pembelajaran saya dengan semua yang ada di kelas saya, siswa saya, semuanya saya akan perbaiki. Mudah-mudahan solusi dari Ibu tersebut, penjelasan dari Ibu tersebut bisa saya terapkan di kelas di saat pertemuan pembelajaran di kelas nanti, Bu. Amin, amin. Iya Bu, baiklah Bu, saya ada kegiatan lagi nih Bu. Tadi karena saya mampir karena melihat wajah Ibu itu murung. Jadi silakan Ibu terapkan lagi strategi Ibu itu. Jangan lupa ya Bu, nanti beritahu saya hasilnya. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Ibu sudah eh, memberi strategi kepada saya, Bu. Semoga kedepannya saya bisa menerapkan apa yang strategi yang sudah Ibu sarankan tadi. Semoga hasilnya bisa baik kedepannya. Siswa saya bisa tidak mengobrol lagi dan bisa memahami materi pembelajarannya, Bu. Amin. Semangat ya Ibu. Saya tinggal dulu ya Iya, Bu. ya, Maaf ya terima Bu. kasih banyak, Bu Juna. Ya, Terima kasih sama-sama. atas strategi sarannya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.